Angela Aura Cynthia Putri dengan NIM 2422411297. Saya dari kelas G, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan. Saya dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 komponen sistem pendidikan, mata kuliah pengantar pendidikan. 7 sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah apa yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan. Tujuan pendidikan dapat berupa pengembangan kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan fisik siswa. Tujuan pendidikan juga dapat berupa pengembangan karakter, nilai, dan moral siswa. Contoh tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan intelektual siswa, yang kedua mengembangkan kemampuan emosional siswa, yang ketiga mengembangkan kemampuan fisik siswa, yang keempat mengembangkan kemampuan sosial siswa, yang kelima mengembangkan nilai dan moral. Lalu yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dapat berupa mata pelajaran, topik, dan aktivitas pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh kurikulum yaitu yang pertama, mata pembelajaran. Ada bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Lalu yang kedua ada topik yang terdiri dari sejarah, geografi, dan biologi. Yang ketiga aktivitas pembelajaran. Yang pertama ada ceramah, diskusi, eksperimen, dan proyek. Lalu sistem tujuan pendidikan yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan kurikulum kepada siswa. Metode pembelajaran dapat berupa yang pertama ceramah. Ceramah itu merupakan penyampaian materi oleh guru. Yang kedua ada diskusi, yaitu pembahasan materi oleh guru dan siswa. Yang ketiga ada eksperimen, kegiatan praktek yang dilakukan untuk memahami konsep. Yang keempat ada proyek, yaitu kegiatan yang membutuhkan siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Yang keempat ada sumber daya. Sumber daya adalah semua yang dibutuhkan untuk menyampaikan kurikulum kepada siswa. Sumber daya dapat berupa yang pertama buku yang merupakan sumber belajar yang berisi materi pembelajaran. Yang kedua ada alat. Alat merupakan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, misalnya buku, papan tulis, dan alat tulis. Yang ketiga ada teknologi, yaitu perangkat komputer, internet, dan aplikasi yang digunakan untuk belajar. Misalnya dalam pembelajaran teknologi informatika, kita dapat menggunakan komputer atau laptop untuk mengerjakan sesuatu yang disuruh oleh guru. Yang kelima ada guru, adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan materi. Guru dapat berupa guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK. Yang keenam ada siswa. Siswa merupakan orang yang menerima ilmu atau pendidikan dari guru. Siswa dapat berupa anak-anak yang berusia 6-12 tahun, terdapat remaja yang berusia 13-18 tahun, dan yang dewasa dari umur 18 tahun ke atas. Yang ketujuh ada evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk menilai aktivitas sistem pendidikan. Evaluasi dapat berupa yang pertama penilaian hasil belajar siswa. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui berapa besar siswa memahami pembelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, penilaian kinerja guru. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik guru menyampaikan kurikulum terhadap siswa. Yang ketiga adalah penilaian kualitas sekolah. Penilaian ini biasa dilakukan untuk menilai kira-kira bagaimana sekolah tersebut dapat berfungsi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam keseluruhan 7 komponen sistem pendidikan, di atas dapat diketahui bahwa 7 sistem tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Tidak menutup kemungkinan kira-kira kalau misalnya satu dari antara 7 sistem tersebut hilang atau tidak dilaksanakan, maka pendidikan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik atau benar. Dan mungkin kalau misalnya ada satu komponen yang hilang dari 7 sistem pendidikan tersebut, maka pembelajaran atau aktivitas kegiatan pendidikan itu tidak dapat berlangsung dengan baik. Ya, sudah saya jelaskan di awal.
Baik, sekian dan terima kasih materi yang saya berikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada dosen yang akan menilai tugas ini. Baik, selamat malam. Pembahasan materi dari 7 sistem komponen pendidikan ini saya tutup. Sekian dan terima kasih.